Hai, perkenalkan saya Merita Arsari dengan NIM 28042111055 dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini nih, kita akan ngobrolin soal hal yang makin penting di dunia pendidikan modern, yaitu peran psikologi pendidikan di era teknologi dan AI, atau yang biasa kita sebut dengan era 4.0. Kita sekarang kan tahu ya, belajar itu nggak cuma dari buku fisik aja. Udah mulai banyak siswa nih yang pakai aplikasi belajar seperti Pahamify, Ruang Guru, Duolingo, dan lain sebagainya untuk menonton video edukatif, bahkan dibantu dengan AI tutor. Tapi di balik itu semua muncul nih satu pertanyaan penting. Apakah dengan munculnya teknologi tersebut akan secara otomatis membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif? Belum tentu ya. Teknologi ini memang keren, tapi tanpa adanya pemahaman tentang bagaimana siswa itu belajar, teknologi ini bisa menjadi kurang tepat sasaran. Disinilah peran psikologi pendidikan benar-benar dibutuhkan. Menurut Barlow, pada 1985, psikologi pendidikan adalah pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis dan menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Yang mana artinya ini bukan hanya sekedar teori, tapi ilmu yang lahir dari riset yang memang dipakai untuk membantu guru dan siswa belajar menjadi lebih baik. Untuk calon guru nih seperti kita, psikologi pendidikan ini menjadi sangat penting karena setiap siswa itu unik. Ada yang belajar cepat lewat video, ada yang butuh diskusi, ada juga yang baru paham setelah latihan berkali-kali. Dengan adanya psikologi pendidikan ini membantu kita calon guru nih untuk memahami bagaimana karakter siswa, bagaimana mengelola kelas, dan menyusun strategi belajar yang sesuai. Seperti halnya nih, ada seorang siswa yang menggunakan aplikasi belajar berbasis AI setiap hari, di mana setelah ia menyelesaikan rangkaian soal tersebut, dari aplikasi akan langsung memberikan skor, grafik kemajuan, bahkan rekomendasi materi tambahan. Awalnya, siswa itu menjadi semangat, nilainya naik, grafiknya hijau semua. Tapi lama-kelamaan anak tersebut mulai terlihat lelah, merasa cemas, setiap kali grafiknya itu menurun. Kadang dia juga belajar bukan karena ingin paham, tapi supaya grafiknya tidak turun dan ia merasa harus menyenangkan dari algoritma tersebut. Sampai suatu hari nih, gurunya itu menyadari adanya perubahan sikap dari anak tersebut, menjadi lebih pendiam, cepat lelah, dan mulai kehilangan motivasi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan teknologi, masalah ini nggak mungkin akan pernah terlihat. Tapi karena dengan guru tersebut memiliki psikologi pendidikan, maka ia mulai mencari tahu apakah anak tersebut merasa kelelahan, apakah ada tekanan yang dia rasakan dari sistem AI, ataukah ada hal lain yang mempengaruhi cara belajarnya. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil nih bahwa AI itu sangat membantu dalam memberikan struktur dan data pembelajaran. Tapi tanpa adanya kepekaan psikologis, siswa bisa merasa stres, cemas, bahkan kehilangan makna dari proses belajar itu sendiri. Disinilah peran guru dan psikologi pendidikan menjadi kunci, di mana guru ini membantu siswa untuk memahami prosesnya, menenangkan mereka saat lelah, dan memanusiakan kembali sistem yang terlalu otomatis tadi. Oke, kesimpulannya yaitu teknologi ini adalah alat yang luar biasa, tapi dengan adanya alat tanpa pemahaman bisa menjadi terasa dingin. Sehingga psikologi pendidikan ini memberikan kita pemahaman untuk memahami siswa sebagai manusia, bukan hanya sekedar pengguna teknologi saja. Dan di sini guru di era teknologi dan AI bukan hanya sebagai fasilitator materi, tapi juga pendamping emosi, pengaruh motivasi, dan juga penjaga keseimbangan antara kecanggihan dan kekerasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!